kami semua dalam pembelajaran ini, baik Bapak Pendeta Gelen yang sudah mempersiapkan apa yang sudah dipersiapkannya biar dapat disampaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu saja. Dan biar kami semua dapat mendengar apa yang disampaikan dan kami dapat mengerti dan kami dapat mempelajari dan mengikuti apa yang Kau rencanakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong pimpin kami semua biar acara PA ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Baik, selamat malam kembali Bapak Ibu semua. Di PA kali ini kita akan membahas mengenai kitab Zakaria. Ya, kalau biasanya kita membahas satu pasal per pasal, untuk saat ini kita akan memulai pembahasan Zakaria secara menyeluruh dulu, overview, pendahuluan, sehingga kita akan dapat mengerti secara menyeluruh apa yang akan disampaikan atau yang ditulis oleh Nabi Zakaria. Setelah itu nanti dalam 2 minggu kemudian berturut-turut seperti biasa kita akan mulai pembahasan per pasal. Ya, jadi apa gunanya yang tadi dijelaskan supaya kita bisa lebih mempelajari dengan lebih detail dan sebelum per pasal kita dapat mendapat gambaran yang besarnya. Baik, sebelum saya serahkan ke Bapak Pendeta Gelen untuk menyampaikan pemaparan Kitab Zakaria. Jadi agendanya pemaparan nanti dari Bapak Pendeta Gelen kurang lebih mungkin 40 menit. Setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab atau diskusi, ya, baik dari yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gelen atau mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sudah membaca mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke Pak Pendeta Gelen untuk memulai pemaparan mengenai Kitab Zakaria. Ya, terima kasih Penatua Rahmat. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita memasuki tahun yang baru, juga memulai PA dengan kitab yang baru. Ya, kita memulai PA dengan kitab yang baru dari Departemen Pembinaan memilih suatu kitab lanjutan dari nabi-nabi kecil, yaitu kitab Zakaria. Kenapa dipilih kitab Zakaria? Tentu karena ini masih sangat terkait dengan kitab yang sebelumnya kita bahas, Hagai. Ya, kenapa? Supaya kita lebih runtut belajarnya karena mereka hidup sezaman. Ya, mereka hidup sezaman antara Hagai dengan Zakaria. Ya, Hagai tidak banyak, hanya berapa pasal tapi sangat padat. Zakaria ini pasalnya panjang. Ya, pasalnya panjang, ada 14 pasal, namun ini menarik. Ya, hampir semua isinya itu penglihatan. Ya, saya juga bukan ahli perjanjian lama, apalagi kalau baca penglihatan-penglihatan, saya udah baca ini dan nggak bisa langsung mengerti. Apa akhirnya dibantu dengan membaca tafsiran. Ya, tapi Zakaria ini punya kemiripan dengan kitab Wahyu. Kenapa? Karena isinya banyak sekali nubuatan di dalamnya. Hanya bedanya di kitab Zakaria sebagian sudah tergenapi. Ya, sebagian sudah tergenapi. Kalau di Wahyu memang paling banyak penglihatannya itu tentang akhir zaman. Ya, zaman setelah Yesus Kristus terangkat ke sorga. Kalau Zakaria sebagiannya berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama, dan sebagiannya lagi penglihatannya adalah tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Ya, jadi di sini ada irisannya. Ya, bicara tentang kedatangan Yesus pertama dan kedua, sedangkan Wahyu kan bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, em, kita perlu mengerti dulu secara keseluruhan, baru nanti di pertemuan berikutnya baru masuk
pasal per pasal ya. Ini memang kitab yang tidak mudah ya karena ini bicara sekali lagi tadi tentang nubuatan, banyak simbol di dalamnya. Ya, tentu kalau baca sekali sekilas, ya baca dengan cepat kita akan kesulitan mengertinya. Ya, perlu pendalaman, perlu referensi lain sehingga dimungkinkan kita bisa tahu ya secara umum tentu Zakaria. Nah, ini ya, tujuan dari kitab ini adalah supaya dengan mengenal isi kitab Zakaria, orang-orang Kristen mengerti bahwa kedatangan Kristus telah dinubuatkan terlebih dahulu dan kerajaan yang kekal juga telah diberitakan di masa lalu. Ya, jadi bukan hanya di Wahyu, tapi dari Zakaria juga sudah bicara juga tentang akhir zaman. Dengan demikian, orang-orang Kristen akan semakin mengetahui bahwa segala apa yang dikatakan firman Allah adalah benar. Ya, dengan kata lain, ya dan amin gitu bahasa bahasa di Alkitab. Ya, nah, penulisnya tentu Nabi Zakaria. Ya, Zakaria ini dari kata Zakar, artinya mengingat, lalu ya-nya itu dari Yahweh. Jadi Zakaria itu adalah Yahweh mengingat. Jadi Yahweh mengingat akan umatnya, ya sehingga ketika mereka kembali dari tanah pembuangan dari Babel, maka mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk kembali membangun Yerusalem. Nah, kitab ini terbagi atas 14 pasal yang menunjuk kepada tadi sempat saya singgung ya, kedatangan Kristus yang pertama kali dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu secara umum isi dari kitab Zakaria ini. Ya, kemudian kita coba telusuri secara potret besar saja ya, uh, isi dari ajaran-ajaran utama dari kitab Zakaria. Ya, uh, Zakaria ini dari pasal 1 sampai pasal 8, lalu pasal 9 sampai pasal 14 itu ininya ya, apa namanya, pembagian besarnya, pembagian besarnya. Dari antara para nabi kecil, Zakaria inilah yang paling banyak bernubuat tentang kedatangan Kristus, baik kedatangan Kristus pertama maupun kedatangan Kristus kedua. Karena nabi kecil pada umumnya isinya nggak banyak pasalnya. Zakaria ini termasuk yang banyak sekali, ya sampai 14 pasal. Nah, eh, ada banyak lah. Kita nggak masuk ke detail dulu karena ini hanya world view, hanya gambaran secara umum, ya. Nah, demikian. Nah, jadi di Zakaria pasal 1, Zakaria pasal 1 ini sebelum penglihatan-penglihatan dimulai dengan seruan pertobatan, ya, yang dari Allah. Jadi Tuhan memanggil bangsa Israel untuk bertobat. Ya, ini sama juga dengan di kitab nabi-nabi kecil lainnya, selalu ada seruan pertobatan, ya, seruan pertobatan. Nah, kemudian setelah di Zakaria 1 ayat 1 sampai 6 ini tadi panggilan pertobatan, lalu dimulailah dari Zakaria 1 ayat 7 itu penglihatan-penglihatan. Ya, sampai Zakaria pasal 6 ayat 15. Ya, kalau nanti dari rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari ada mungkin ada pengertian atau ada penafsiran yang mungkin berbeda, silakan ruang diskusi nanti ada ya. Tentu saya pribadi juga baca sekilas itu nggak mudah untuk mencernanya ya karena ini penglihatan-penglihatan dipenuhi dengan simbol-simbol. Ya bayangkan melihat ke masa depan ratusan tahun yang akan datang. Ya, bisa jadi kan istilahnya kalau secara umum jangan-jangan yang dilihat Yohanes misalnya di kitab Wahyu tentang burung ini jangan-jangan ngelihat pesawat tempur. Cuman kan mana tahu 2000 tahun ke depan ada pesawat tempur nggak ngerti. Nah, misalnya dibilang bisalah pakai bahasa apa keluar dari dalam laut, apakah dia ngelihat kapal selam atau gimana nggak tahu. Ya, Yohanes yang tahu. Ya, lalu digambarkan dengan eh, simbol-simbol menurut pengertian dia dari apa yang dia lihat. Nah,
Em, di Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai 17 ya ini penglihatan pertama dari Nabi Zakaria ya bagaimana dia mendapatkan penglihatan tentang penunggang kuda ya tentang penunggang kuda. Ya, ini ada penafsir yang mengatakan itu adalah tentang bagaimana Tuhan sudah mengamat-amati dan mengawasi. Ya, karena kuda itu penjelajah, gitu ya. Jadi dengan kuda kayak mensurvei seluruh permukaan bumi, gitu. Jadi ada penafsiran mengatakan demikian, mengamat-amati dan mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi. Ya, ini eh, secara sederhana dikatakan bahwa ini memberitakan tentang keamanan di bumi ya bahwa Tuhan itu em, memegang kendali ya atas kondisi keamanan di bumi. Lalu dilanjutkan dengan Zakaria pasal 1 ayat 18 sampai 21. Ini bicara tentang empat tanduk dan empat tukang besi. Nah, ini kan ya kalau kita baca sekilas bingung nih, ada tanduk ada empat, tukang besi ada empat. Ya, jadi di tafsiran ada yang mengatakan bahwa itu berarti bahwa kerajaan yang menindas bangsa Israel mengalami kehancuran. Tentu ini ada dasarnya, ya karena berdasarkan sejarah. Ya, ini kan yang bagian pertama ini tentang nanti sejarah sampai kepada kedatangan Kristus yang pertama kali. Ya, maka kan diketahui dari Babel, lalu Babel jatuh kepada kerajaan Persia. Nah, ini jadi ditafsirkan demikian. Ini bahwa kerajaan yang menindas bangsa Israel mengalami kehancuran. Ya, termasuk nanti kan setelah zaman ini Persia juga akhirnya ditundukkan lagi oleh kerajaan Yunani. Ya, oleh kerajaan Yunani. Demikian seterusnya nanti pas di zaman Yesus uh, Yunani pun sudah takluk kepada Imperium Romawi. Ya, demikian. Lalu di Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini ada visi atau penglihatan tentang tali ukuran. Ya, tentang tali ukuran. Jadi ada orang yang mengukur dengan tali pengukurnya. Nah, mengukur kota Yerusalem. Ya, ini gambaran bahwa Allah akan memanggil pulang umatnya. Ya mungkin uh, diukur, artinya Tuhan itu udah mengukur segala sesuatu. Ya diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, ini tentu ini tafsiran, ya. Ini tafsiran. Nah, kemudian penglihatan berikutnya, ya penglihatan berikutnya di pasal 3 ayat 1 sampai 10 ini penglihatan tentang Yosua. Nah, ini lebih mudah dipahami karena memang di zaman itu imam besarnya namanya Yosua. Ya, imam besarnya Yosua jadi mudah dipahami, memang dia imam besar. Ada ini juga dikaitkan dengan Yesus Kristus. Ya, Yesus sebagai imam besar agung kita. Ya, nanti di Perjanjian Baru kan teologinya ada juga itu. Ya, bagaimana Yesus digambarkan sebagai imam besar agung. Ya, lalu ada yang lagi bilang di Perjanjian Baru juga bahwa menurut peraturan Melkisedek, ya gitu ya. Nah, menariknya memang Yosua ini kan bahasa Ibrani. Yesus ini bahasa Yunani, tapi dia punya uh, sebenarnya maknanya sama. Ya, maknanya sama antara Yosua, Yehosua dengan Yesus. Ya, sama maknanya. Nah, ini jadi ada keterkaitan, ya, keterkaitan. Tentu namanya nubuatan bisa digenapi berkali-kali. Ya, satu itu memang bicara tentang Yosua imam besar yang pada zaman itu memang ada, tetapi itu juga menjadi satu gambaran akan Yesus Kristus sebagai imam besar yang melakukan pendamaian antara manusia dengan Allah sebagai mediator, ya sebagai jembatan antara manusia yang adalah dalam daging dan darah dalam tubuh
ya dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, maka Yesus melaksanakan fungsi keimamatan, ya, menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Kemudian di Zakaria, Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14, ini kembali penglihatan lagi, penglihatan yang kelima mengenai kandil emas, ya, mengenai kandil emas. Nah, dan 2 pohon zaitun. Nah, ini juga kalau baca sekilas bingung, ya, nggak gampang dipahami. Nah, di sini uh, ditafsirkan bagaimana ini berbicara tentang menggambarkan roh dan firman Tuhan, ya, roh dan firman Tuhan, ya, itu yang memberikan keberhasilan kepada Zerubabel, ya, Zerubabel ini pimpinan di daerah itu, ya, tapi namanya unik, Zerubabel artinya lahir di Babel, ya, dia generasi yang lahir di Babel kemudian juga memimpin kembali pembangunan, ya, pembangunan di Yerusalem. Nah, kemudian masuk di pasal 5 kembali lagi penglihatan, ya, penglihatan yang keenam. Penglihatan yang keenam ini tentang gulungan kitab yang terbang. Nah, gulungan kitab yang terbang. Ya, ada beberapa tafsiran senada kalimatnya, ya, mungkin dengan membaca ayat demi ayat. Ini bicara tentang hukuman bagi orang-orang yang menolak hukum Tuhan, ya, menolak hukum Tuhan. Ini digambarkan melalui gulungan kitab yang terbang. Nah, kemudian berikutnya penglihatan ketujuh. Penglihatan ketujuh di Zakaria pasal 5 ayat 5 sampai 11. Ini penglihatannya perempuan dalam gantang. Nah, ini juga unik, ya, penglihatannya. Perempuan dalam gantang. Nah, ini dimengerti sebagai bahwa tanah Yehuda itu akan dibersihkan dari segala kefasikan atau dari segala kejahatan yang berpusat dan dibangun di tanah Sinear. Ya, ini bicara tentang Babel, ya, bahwa kejahatan akan dibersihkan, ya. Lalu ya, itu nanti juga dibahas juga di Wahyu. Di kitab Wahyu juga ada dibahas pasal 17, pasal 18. Ya, kemudian penglihatan ke-8, oh ini eh, tidak terketik, ya. Zakaria 6 ayat 1 sampai 8. Ini penglihatannya itu adalah tentang eh, kembali lagi kuda-kuda keluar, ya, kudanya warna-warni, ada kuda putih, kuda hitam, ya. Nah, ini penglihatan ini dipandang sebagai bagaimana juga itu dari 4 penjuru mata angin katanya, ya. Jadi ini mewakili seluruh bumi, juga sudah disurvei dengan lengkap. Nah, tiba saat penghakiman dan murka Tuhan dicurahkan, ya, ya, murka Tuhan dicurahkan, pusatnya murkanya di Babel, ya, di Babel. Jadi itu menggambarkan 4 penjuru mata angin, ya. Kalau sekarang udah jadi 8, ya. Kalau dulu hanya utara, barat, timur, selatan, sekarang ada tenggara, barat daya, barat laut, timur laut, ya. Ada tambahan di zaman uh, modern ini, ya. Bagaimana um, Tuhan akan menjatuhkan hukuman, lalu uh, nanti bait Allah akan dibangun, ya. Lalu nanti Yesus akan datang lagi sebagai raja segala raja. Nanti ini juga ada kaitannya juga dengan kitab Wahyu, ya. Kemudian pasal 7 sampai pasal 8, ya. Pasal 7 sampai pasal 8. Ini tadi penglihatannya terjadi dalam satu malam, ya, penglihatan-penglihatan yang banyak itu, ya, yang ada
delapan penglihatan tadi. Dan kemudian pasal 7 sampai pasal 8 ini mengajarkan tentang ibadah puasa yang benar kepada bangsa Israel dan janji keselamatan kepada bangsa-bangsa. Nah, ini kabar gembira bagi kita ya, keselamatan bukan hanya bagi Israel semata-mata, tetapi juga kepada bangsa-bangsa. Ya, demikian pasal 7 dan pasal 8. Lalu pasal 9 sampai pasal 14. Ya, pasal 9 sampai pasal 14 berbicara tentang kedatangan Mesias ya secara gambaran umumnya. Nah, pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8 itu berbicara tentang nubuatan, tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada bangsa-bangsa. Ya, tentu bangsa-bangsa kalau menolak Tuhan, ya, menolak Mesias juga. Kemudian uh, ayat 9 dan ayat 10 masih di pasal 9 ini berbicara tentang nubuatan tentang kedatangan raja yang kekal. Ya, kedatangan raja yang kekal ini tentu waktu itu mungkin banyak yang nggak ngerti zaman Zakaria ya, tetapi kita bersyukur kita punya perjanjian baru yang bisa membuat kita mengerti akan sebagian penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan melalui Nabi Zakaria, ya, raja tentang Raja Mesias di Sion, ya, Raja Mesias di Sion. Ini berbicara Raja yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Kemudian um, pasal 9 ayat 11 sampai pasal 11 ayat 3. Nah, ini agak panjang. Ya, ini nubuatan tentang pembebasan dan pemulihan kembali bangsa Israel. Ya, jadi di sini telah dinubuatkan bahwa nanti bangsa Israel akan dipulihkan kembali. Ya, tentu nanti ada kaitannya dengan Mesias. Ya, lalu lanjut em, pasal 11 ayat 4 sampai ayat 17. Ini tentang dua macam gembala. Ya, tentang dua macam gembala. Ini perikopnya. Nah, ini berbicara tentang penolakan bangsa Israel terhadap gembala yang baik. Ya, gembala yang baik malah ditolak. Ini kan ada dua macam gembala. Harusnya mereka pilih gembala yang baik. Tetapi nanti sudah dinubuatkan bahwa bangsa Israel akan menolak gembala yang baik. Sekali lagi, itu berbicara tentang Yesus Kristus. Ya, tentu di zaman itu banyak yang nggak ngerti, ya. Tapi kita dari perjanjian baru kita bisa mengertinya bahwa gembala yang baik itu berbicara tentang Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, di Injil Yohanes sudah dicatat, uh, dinyatakan sendiri oleh Yesus Kristus. Kemudian di Zakaria pasal 12 ayat 1 sampai 14, ini temanya pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ya, bahwa Yerusalem akan dibebaskan, dibaharui, ya kemudian bait Allah juga dibangun kembali, ya. Lalu berikutnya di pasal 13 ayat 1 sampai 9, ini dari perikopnya sudah cukup jelas penyingkiran berhala dan nabi palsu. Ya, ini bersih-bersih dari segala uh, berhala-berhala. Ya, ini kan sangat sangat ditekankan ya di Taurat Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan membuat patung, jangan sujud beribadah kepada buatan tangan manusia tersebut. Ya, jadi
sudah dinubuatkan juga oleh Nabi Zakaria bahwa akan ada pembersihan ya terhadap berhala-berhala maupun nabi-nabi palsu ya yang ada di Yerusalem. Nah, terakhir pasal 14 ayat 1 sampai 21 itu uh, perikopnya kalau di Alkitab kita adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ya, ini nubuatan tentang kedatangan Tuhan sebagai raja di Yerusalem. Kemenangan terakhir, wah, the last battle. Ya, tentu pada akhirnya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan menyatakan kejayaannya, ya, kekuasaannya. Karena itu memang akan terjadi. Ya, nanti apalagi Yesus datang kedua kali, nanti dia akan datang sebagai raja segala raja dengan kemuliaan yang penuh, ya, dengan kedaulatan yang mutlak. Ya, kalau kedatangan yang pertama karena eh, dalam misi penebusan, kalau nanti kedatangan yang kedua kali adalah sebagai hakim yang akan menghakimi semua orang dengan kemahamuliaannya, ya, yang full, yang tidak lagi akan dibatasi seperti ketika Yesus datang pertama kalinya untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi eh, secara umum dapat disimpulkan bahwa kitab Zakaria mengajarkan bahwa segala sejarah dunia berada dalam pengetahuan Allah. Segala sejarah dunia berada dalam kuasa Tuhan. Ya, God is in control atas atas dunia ini. Lalu nubuatan akan kedatangan Yesus yang pertama itu telah tergenapi, ya, telah tergenapi, ya, bahwa nubuatan yang memberitakan. Nah, karena nubuatan kedatangan Yesus yang pertama kali sudah terjadi, maka kita dapat dengan sangat yakin bahwa nubuatan akan kedatangan Yesus kedua kali juga pasti akan digenapi. Ya, mungkin dari nubuatan Zakaria ke zaman kedatangan Yesus pertama hanya beberapa ratus tahun, ya katakanlah 400-an tahun lebih. Tapi kedatangan yang kedua nih udah 2000 tahun. Ya, mungkin sebagian orang Kristen mikir, wah, betul nggak nih? Betul nggak nih? Katanya akan akan segera datang. Ya, ya, aku datang segera. Ya, kalau misalnya kita baca dari kitab Wahyu, kok nggak datang-datang? Ya, nah, apapun itu, ya karena Tuhan tidak pakai kalender, ya, Tuhan tidak mengenal kalender seperti kita, ya, bukan berarti kita lebih hebat, bukan. Karena waktu Tuhan itu tidak pakai menit detik, karena dia dari kekal sampai kekal, jadi tidak ada hitungannya, ya. Maka kita dapat dengan penuh iman meyakini bahwa Yesus akan datang kedua kali dan itu pasti akan terjadi, hanya waktunya persis yang kita nggak tahu kapan. Nah, itu menolong kita untuk berjaga-jaga senantiasa. Lalu, nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi membuktikan bahwa Allah tidak pernah berdusta dan Allah memang tidak bisa berdusta dalam perkataannya. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Waktu berikutnya saya kembalikan kepada Penatua Rahmat selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Gelen. Kita sudah mendengarkan pemaparan atas Kitab Zakaria secara overview, ya, menyeluruh apa yang ditulis di keseluruhan pasal yang ada ditulis oleh Nabi Zakaria. Tadi Pak Gelen sudah sampaikan cukup kompleks dan memang kalau kita lihat, kalau bisa dibilang cukup berat apa yang dituliskan dalam Kitab Zakaria untuk kita dapat mengerti dan memahami apa sebenarnya yang mau disampaikan. Beberapa catatan dari saya atas yang tadi disampaikan Pak Pendeta Agilan bahwa Nabi Zakaria ini sejaman dengan Hagai, Nabi Hagai.
Kemudian eh, Zakaria ini ada nabi kecil, salah satu nabi kecil, kalau kita tahu 12, tapi yang paling banyak menubuatkan tentang Yesus. Ya, isinya dari eh, kitab Zakaria ini penglihatan-penglihatan banyak, banyak sekali. Tadi sudah dijelaskan satu persatu secara global yang di PAPM berikutnya akan kita gali lebih dalam per pasal. Em, Mungkin itu dulu yang bisa saya rangkum dari apa yang tadi Pak Gilan sampaikan. Saatnya kita berdiskusi, ya mungkin dari rekan-rekan di WB maupun di Zoom yang mau menyampaikan pandangan atas apa yang mungkin sudah dibaca sebelumnya, atau yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gilan ada yang mau ditanggapi, ditanyakan, silahkan. Kita cukup punya banyak waktu untuk kita dapat berdiskusi. Yuk. Ya, mungkin ada yang dapat penglihatan katanya. Oke, mungkin sambil kita menunggu dari teman-teman yang akan menyampaikan pandangan atau punya pertanyaan, mungkin dari saya dulu, saya mulai ini dari ke Pak Gelen nih. Kalau dilihat tadi di kitab Zakaria ini di beberapa pasal ada penyebutan tanggal yang spesifik gitu. Nah, kalau saya baca pelajari, kalau kita terjemahkan itu ke tarik Masehi, kitab ini ditulis bukan ditulis ya, kejadiannya itu di tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Ya. Nah, mungkin Pak Gelen bisa menyampaikan konteks di tahun itu em, apa sih relevansi kitab yang ditulis itu dengan kejadian pada saat itu ya di tahun 520 518. Sementara kalau kita juga tahu bahwa dimulainya kembalinya orang Yahudi kembali ke Yerusalem tuh kalau tidak salah sekitar 538 sebelum Masehi. Nah, kita kisah ini di 520. Dalam konteks apa sehingga apa eh, Nabi Zakaria menyampaikan ini dan menyampaikan buatannya. Mungkin itu dulu Pak Gelen. Ya, terima kasih Penatua Rahmat. Ya, ini memang ketika mereka selesai dari pembuangan Babel ya. Ya, dan ini adalah masa-masa ketika mereka kembali membangun Bait Allah ya di PA sebelum tahun lalu lah ya. Kan ada teguran itu kan dari Tuhan karena mereka akhirnya ya mungkin karena awalnya membangun ada masalah-masalah ya kan lalu sempat terhenti. Lalu akhirnya mereka beralih kepada lebih memprioritaskan membangun rumah-rumah pribadi. Ya, lalu Tuhan menegur mereka dengan keras. Nah, barulah di zaman ini mereka fokus untuk membangun bait Allah, ya, membangun bait Allah di Yerusalem. Ya, sebelum kemudian tentu mereka juga akan kembali membangun kota. Tapi sangat menarik bahwa eh, mereka begitu memahami bahwa eh, pusat peribadatan itu menjadi sentral di dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, kini itu jawaban singkat saya. Kalau ada yang mau menambahkan, biasanya di sini ada yang jago sejarah nih, masa lalu. Ada pakarnya nih, Bapak Saud mungkin mau menambahkan, silakan. Bahasa asli nanti dikupas semua nih.
Ya, sebelum Pak Saud akan menyampaikan pandangannya dan pembelajaran yang mungkin dapat memperkaya kita, silakan dari yang online bisa memberikan tanggapan ataupun menyampaikan apa yang didapat dari pembacaan pembelajaran kitab Zakaria ini. Silakan. Mungkin Bu Lomungga nih, ada Bu Lomungga? Suara saya kedengeran nggak? Jelas, jelas Bu. Agak bindeng soalnya saya lagi flu. Eh, Tadi Pak Galen mengatakan Hagai dan Sakaria ini melayani pada waktu yang hampir bersamaan. Walaupun sebetulnya nggak persis sama menyatakannya ya. Hagai itu lebih ke arah pembangunan bait suci, sedangkan Sakaria ini sesudah bait sucinya jadi. Jadi fokusnya adalah sekarang bait sucinya sudah jadi. What next? Apakah cukup sampai di situ? Nah, Sakaria ini menekankan pentingnya eh, ke arah depan, jangan karena bangunan fisiknya sudah jadi, lalu mereka menganggap, bangsa Israel menganggap semuanya sudah selesai. Eh, karena bait suci itu adalah segala-galanya bagi mereka. Itu bisa menyelamatkan mereka. Padahal Sakaria dari nubuatan-nubuatannya menekankan, dari khotbahnya dia menekankan di pasal 1 sampai 6 dia katakan kembalilah padaku. Jadi yang ditekankan oleh Sakaria di sini adalah bukan pembangunan fisik seperti Hagai. Kalau Hagai kelihatannya lebih ke arah fisik, kalau Sakaria ini lebih ke arah pembangunan spiritual. Itu yang ditekankan. Eh, Kalau yang saya tangkap sih dari sini begitu, Pak. Nggak tahu, tolong dikoreksi, Pak. Itu dulu, Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Lomungga. Pak Gilan ada tanggapan? Iya, uh, tentu Ibu Lumoga juga sudah membaca berbagai referensi ya. Cuman um, setidaknya poinnya juga sangat baik ya, khususnya dalam relevansinya dengan kita di zaman ini. Ya, uh, kan juga ada katakanlah sebagian orang Kristen yang senang sekali dengan pembangunan rumah Allah, gedung ibadah lah istilahnya. Ya kan di berbagai kantong Kristen juga banyak gedung-gedung gereja yang indah-indah, bagus-bagus gitu. Tapi tingkat kedewasaan rohani orang-orang Kristen di daerah tersebut masih jauh dari harapan. Ya, tentu ini pembelajaran yang sangat baik, bukan berarti gedung-gedung gereja atau gedung ibadah tidak penting. Itu tentu penting, tetapi yang lebih penting bagaimana umat Tuhan itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Syukur-syukur gedungnya bagus, tapi kualitas rohaninya juga bagus. Ya, itu yang paling ideal. Ya, itu yang paling ideal. Ya, terima kasih masukan juga atau analisa dari Ibu Lumongga. Ya, bagaimana agar bait Allah itu tidak sekadar menjadi gedung ibadah yang lalu hanya ritual-ritual belaka, tidak ada sampai istilahnya uh, mengubahkan kehidupan setiap umat. Padahal kan itu yang sebenarnya yang paling
yang paling penting ya. Karena bukan gedung yang membawa orang ke sorga kan, tetapi pertobatannya yang membawa orang ke sorga dan imannya kepada Tuhan. Ya, itu tanggapan saya. Terima kasih, Bu Lomongga. Baik, terima kasih Pak Medela Gilang. Eh, Mungkin tadi saya akan melanjutkan saja apa yang saya pelajari ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa orang Yahudi kembali ke Yerusalem itu sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Kemudian tahun 536 sebelum Masehi pondasi untuk Bait Allah mulai dikerjakan. Ya, jadi menyambung tadi pernyataan dari Bu Lomonga dan penjelasan Pak Gelen, mungkin ada yang bisa menambahkan Pak Hidayat atau Pak Saud. Sebenarnya Bait Allah itu kapan selesai sih? Sehingga kita bisa tahu persis juga nih mengenai sejarah-sejarah ini. Sebelum kita lebih jauh eh, me- mempelajari yang lain-lainnya. Kita dari awal dulu. Mungkin kita bisa mulai dari situ sambil menunggu rekan-rekan yang mau bertanya atau menanggapi. Terima kasih. Saya coba Pak Rahmat. Thank you ya. Saya nyambung tadi komentar Ibu Romongga ya. Sedikit mungkin saya agak sedikit beda pendapat sedikit soal Hagai dan Zakaria. Mereka memang eh, tidak sezaman hidupnya, tetapi yang disebut Zakaria ini lebih junior, Hagai lebih senior, beda umur. Tetapi di dalam pelayanan dia bersama-sama pada awalnya setelah kembali dari pembuangan, mereka bersama-sama mendorong, menegur untuk Zerubabel, kita ingat di Esra kita bahas pasal sebelumnya, untuk mengingat kembali, untuk membangun bait suci. Jadi Hagai maupun Zakaria pada saat yang bersamaan waktu itu untuk menegur Zerubabel, Yosua ya, untuk mereka bersama Israel membangun kembali, jangan cuma perhatiin rumah pribadi gitu loh. Nah, di peristiwa itu mereka dikatakan sama-sama. Nanti bisa dilihat referensinya di dalam Sabda bagian pendahuluan kitab Zakaria ini. Di situ ditulis. Kita bisa lihat juga runtutannya disinggung namanya di dalam Esra pasal 1 kalau nggak salah, waktu itu kita sudah belajar sama-sama. Di situ Zakaria disebut-sebut tuh seperti itu. Nah, itu poin satu, sehingga Zakaria ini bukan setelah bait suci dibangun, dia baru ikut pelayanan di situ, bukan. Tetapi dari pembuangan itu, dia sudah ikut bersama Hagai. Hagai memang lebih senior, dia lebih junior. Seperti itu, referensinya dan bisa dilihat di sana. Nah, yang menarik lagi adalah Zakaria ini di sini disebut sebagai nabi. Tapi kalau kita perhatikan ada referensi nanti di Nehemia disebut pasal 12 ayat 6. Dia rupanya keturunan Lewi, imam. Nah, ini yang menarik, yang hebatnya Zakaria ini sekaligus fungsi apa jabatannya selain nabi juga iman, sebagai imam, sorry bukan iman, imam ya. Sedikit derajatnya lebih rendah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tiga ya, ada rajanya, dia nggak ada rajanya. Tapi hebatnya ini anak muda yang hebat ya. Lihat kesetiaannya, kalau kita perhatikan, bisa lihat di referensi tadi saya bilang, Zakaria ini melayani dari muda sampai tua loh. Dikatakan pasal 9 sampai pasal 14 ditulis pada masa tuanya. Seperti ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Ketua di hari tuanya dia menulis itu gitu. Kitab pasal 9 Zakaria sampai 14 ini. Jadi kita bisa lihat pasal 1 sampai 8 itu bicara bagaimana dia masih masa muda ditulis tuh ya, seperti itu. Ini menarik. Pak, poin yang penting lagi yang menarik bagi saya selain saya sebut sebagai dari muda setia melayani sampai tua, dia juga sebagai nabi dan imam. Menariknya lagi adalah apa yang Tuhan percayakan kepada dia, nubuat itu yang boleh katakan di nabi kecil tuh paling komplit.
tentang Yesus Kristus, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Selain Yesaya tentu kita tahu ya, nabi besar, banyak singgung soal kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ada 8 yang dicatat kalau saya lihat referensi di kitab Zakaria ini, di Sabda ini. Ada 8 nubuatnya. Dan yang sudah digenapi tadi Pak Galen sudah singgung, itu ada eh, sorry, 5 yang sudah digenapi Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan datang dengan kesederhanaannya, salah satunya seperti itu ya. Kemudian dia sebagai gembala yang benar itu di apa versus gembala yang tidak benar yang tadi Pak Galen sudah singgung itu. Israel lebih memilih gembala yang nggak benar. Makanya ujung-ujungnya Tuhan Yesus gembala yang benar malah disalibkan, ditolak dan disalibkan. Nah, ada kesinambungan itu. Apakah Tuhan akan mengampuni dan memberikan anugerah keselamatan kepada Israel? Kalau kita perhatikan di pasal 9, terutama di pasal 14, tadi Pak Gelen sudah singgung, itu yang belum digenapi. Nubuat itu yang belum digenapi, yang akan digenapi nanti setelah Tuhan Yesus datang. Di situ dikatakan, Tuhan akan memimpin dengan adil, Tuhan akan menyelamatkan, menganugerahkan keselamatan kepada sisa Israel, kemudian Tuhan akan menjadi raja yang adil. Dan orang-orang yang percaya sama dia, di seluruh penjuru dunia, dalam pemahaman bukan hanya bangsa Israel, orang yang percaya sama Tuhan Yesus akan bersama, memimpin bersama Tuhan. Itulah yang disebut dengan Yerusalem baru. Ya, itu yang belum digenapi. Ada 2 apa 3 di ayat 9 dan 12. Itu dulu sementara Pak Penatua Rahmat, yang bagi saya itu menarik sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Dari Pak Saud mungkin sudah mau menyampaikan, mungkin sedikit aja. Jadi barusan saya cek karena saya juga penasaran sih, kapan bait Allah kedua itu selesai. Tadi kalau saya sampaikan bahwa bait Allah kedua itu mulai dibangun 536 sebelum Masehi. Barusan saya cek itu selesainya itu di 515 sebelum Masehi. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kisah yang ditulis Nabi Zakaria ini berkisar antara 520 sampai 518 sebelum Masehi. Jadi memang kalau kita kaitkan, sepertinya kisah yang ditulis Nabi Zakaria ini pada akhir-akhir penyelesaian bait Allah gitu ya. Jadi memang kalau kita pelajari, Hagai menyampaikan lebih dulu sepertinya, baru disusul oleh Nabi Zakaria di akhir-akhir penyelesaian bait Allah. Mungkin itu dulu dari saya. Silahkan kalau belum mau nggak mau menyampaikan lagi yang lain atau rekan-rekan lain. Mungkin Pak Saud dulu. Selamat malam untuk Bapak Ibu. Ya, Shalom. Ya. Karena ditunjuk oleh moderator untuk ya melengkapi atau berpartisipasi dalam PA ini. Tadi perihal ada kalender, perihal ada kapan pembuangan bangsa Israel gitu ya. Ini cuman menanggapi, sebenarnya ini bukan yang major. Nanti mungkin kedua saya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih, menurut saya lebih, ya sama semua penting kalau membahas firman Tuhan. Ya memang bangsa Israel itu dibuang ke Babel, khususnya Yehuda itu tahun 586 sebelum Masehi gitu ya. Kita tahu di pembuangan itu berapa tahun? 70 tahun. Berarti kembali di 586 dikurang 70 tahun jadi menyusut ya. 516 ya sebelum Masehi. Nah, pembangunan kapan selesai pembangunannya Bait Suci, tadi Pak moderator Pak Rahmat sudah bicara, adalah sebelum 515 sebelum Masehi.
tepatnya pada tanggal 12 Maret 515 sebelum Masehi. Jadi gitu. Nah, jadi rupanya penanggalan orang Ibrani atau orang Yahudi ini sebenarnya kita bisa buka lah ya di media sosial ya, di mana di YouTube juga bisa ya, di Google. Memang eh, mereka menggunakan kalender yang namanya tuh disebut apa, lunisolar ya. Lunisolar ini berpatokan pada perubahan musim yang dipengaruhi oleh dua unsur, matahari dan bulan gitu. Jadi tapi kalau dilihat dari eh, realita tahunnya, perubahan-perubahan harinya, kalau dikaitkan dengan kalender yang sekarang, yaitu yang dimulai oleh Gereja Katolik Roma dengan kalender Gregorian, itu lebih mendekat, walaupun ada sedikit perubahan berapa hari. Nah, kita tahu kalau gereja awal, gereja mula-mula sampai sekarang, gereja ortodok, itu menggunakan bukan kalender Gregorian, mereka menolak, begitu ya. Mereka menggunakan kalender Julian. Jadi ada perbedaan 11 hari. Maka Natalnya mereka 11 hari lebih enggak lebih maju. Nah, kalau kita 25 Desember sama dengan 25 Desember persis sama dengan Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Terang, yang peristiwa uh, bukan Yudas Makabe sebenarnya. Uh, itu Yudas itu bahasa uh, Ibrani, bahasa Yahudi. Nah, sorry, bahasa Yunani. Nah, bahasa aslinya Yehuda itu. Yehuda dari Makabe, Makabe itu singkatan ya. Jadi peristiwa Hanukkah penyucian karena dia melawan kepada Antiochus Epiphanes, peristiwa eh, apa penajisan bait suci yang mereka persembahkan babi gitu ya. Sehingga walaupun binatang haram itu banyak, bukan hanya babi, tapi kenapa babi jadi biang dari bahkan sampai uh, ya Muslim pun juga anti babi. Sebenarnya peristiwanya itu adalah peristiwa dari uh, ini penajisan bait suci oleh Antiochus Epiphanes untuk mempersembahkan dewa Jupiter. Nah itu sebagai kaum Zelot ya dia juga mau mau apa Yehuda dari Makabe ini memberontak dan menang saat itu. Dan itu sebenarnya bisa kita baca walaupun ini lagi jangan terlalu anti dengan uh, Deuterokanonika. Memang Deuterokanonika tidak sama dengan protokanonika. Jadi aduh saya belajar deh. Peristiwa hari Hanukkah yang Tuhan Yesus rayakan itu berjalan-jalan di bait suci, dia merayakan juga hari kelahiran dia. Memang bertepatan dengan hari raya Hanukkah, hari raya terang. Karena Kristus berkata, akulah terang gitu kan. Ini aduh luar biasa kalau kita mau belajar ya untuk menambah wawasan. Begitu. Tapi singkat aja deh karena mungkin nanti saya yang lain. Saya untuk berpartisipasi lah ya. Demikian Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Saud. Menarik kalau kita belajar apa eh, pendalaman Alkitab juga dengan kita kaitkan dengan sejarah yang nyata yang bisa kita pelajari sehingga kita dapat mengerti lebih jelas gitu ya. Mungkin rekan-rekan yang di Zoom ada yang mau menambahkan, menanggapi atau punya apa pendapat lain, pemahaman lain? Ini ada Pak Oscar. Pak Oscar. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi Pak Gelen juga sudah
menjelaskan secara terang benderang ya. Juga ada Bulu Mongga tadi, ada Pak Heri dan ada Pak Saud. Memang kitab Jakarta ini ya ini adalah bagian dari nabi-nabi kecil, sangat menarik gitu ya. Dan menurut saya kalau kita bahas secara keseluruhan itu luar biasa gitu ya. Nah, cuman saya coba ya bedah dikit-dikit lah ya. Semoga bisa eh, membantu atau ya paling tidak yang saya dapat kalau membaca kitab Jakarta ini ya seperti ini gitu ya. Eh, Tadi yang Ibu Lumongga itu sampaikan sebenarnya saya juga sependapat sih ya bahwa pesan utamanya bahwa kalau Hagai kan itu tentang pembangunan kembali Bait Allah, tapi kalau di Jakarta ini adalah pertobatan dan pembaharuan rohani, yaitu persiapan orang Yahudi supaya mereka bisa mulai menyembah dan melayani Tuhan dengan baik dan benar ketika Bait Allah sudah selesai. Kalau menurut saya itu adalah pesan utama dari eh, Nabi kecil ini ya, yaitu mengenai Jakaria. Dan memang Jakaria ini bicara tentang masa depan. Eh, jadi ada beberapa masa yang dibicarakan tentang di sini, yaitu ada masa sekarang, masa tengah gitu ya, lalu masa yang akan datang tentang akhir zaman gitu. Jadi, nah misalnya kalau kita garis besar ya, saya bacakan garis besarnya itu di pendahuluan itu adalah panggilan untuk pertobatan nasional, kan itu di pasal 1 ayat 1 sampai 6. Lalu ada penglihatan Jakaria, itu di pasal 1 ayat 7 sampai 6, pasal 1 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 15. Itu tadi Pak Gelen udah sebutkan itu sampai ada 9. Lalu pesan-pesan Jakaria. Jakaria itu menyampaikan pesan itu tentang keadilan dan belas kasihan. Yaitu ada di sana persus puasa itu di pasal 7. Lalu pasal 8-nya adalah pemulihan Yerusalem. Lalu pasal 9 sampai 14 itu ada ucapan-ucapan ilahi. Itu misalnya pasal 9 itu Raja Mesias dan pemerintahannya. Lalu pasal 10 adalah penebusan Israel. Pasal 11-nya adalah Raja Mesias yang ditolak. Nah itu kalau kita baca secara keseluruhan, pas sampai kepada pasal 14-nya itu kembali itu tentang hari Tuhan kan. Nah, jadi kalau menurut saya menggarisbawahi tujuannya aja ya. Tujuannya itu yaitu menegur orang-orang Yehuda karena mereka ikut-ikutan dengan kejahatan nenek moyang mereka itu di pasal 1 ayat 2 sampai 6. Lalu mendorongnya orang Yehuda untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan dalam hubungan covenant yang dinyatakan dengan keadilan sosial, yaitu di pasal 7 ayat 4 sampai 10. Lalu menghibur dan memberi harapan untuk masa depan dengan menyampaikan tentang berkat Allah dan pemulihan yang akan datang, itu di pasal 10 ayat 6 sampai 12. Kira-kira itu dari saya, Pak Rahmat. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Oscar. Ya, silakan Pak Heri. Ini ada sedikit keliru kalau menurut saya. Saya kembali tegaskan bahwa Nabi Zakaria itu tidak meneruskan pekerjaan Hagai, ya. Tapi dia juga bersama-sama Hagai, jelas sekali. Saya bacain ya. Tapi memang dia lebih muda. Ini Esra pasal 5, ya. Saya bacain ini. Jadi kita jelas. Nah, pasal 5 ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Ayat 2. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Seltiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Jelas sekali. Jadi
pada saat membangun rumah Allah itu, dia sudah ada situ, terlibat di dalamnya. Ya, bukan setelah dibangun. Jadi disebut kedua-duanya, baik Hagai maupun Zakaria. Makanya referensinya tadi saya bilang bisa dilihat di pendahuluan jelas di situ Zakaria lebih junior karena dia hidup di 520 sampai 470 itu ya. Masa hidupnya itu adalah 520 sampai 470 sebelum Masehi. Jadi jelas bahwa Zakaria itu bukan setelah Hagai seperti Elia sama Elisa, ya kan? Elia naik ke surga terus serahkan eh, kelanjutan pelayanan kepada Elisa. Tidak. Tetapi Zakaria sudah terlibat waktu muda bersama Hagai, menegur Zerubabel, Yosua, dan umat Israel untuk membangun kembali Bait Allah. Nah, Hagai setelah karena udah junior mungkin mesti digali lagi, sudah dipanggil Tuhan, Zakaria ini masih melanjutkan sampai di tahun 470 sebelum Masehi. Itu Pak Rahmat yang saya mau luruskan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa Nabi Hagai dan Zakaria ini hidupnya bersamaan sebenarnya ya. Hagai kelihatannya memang lebih dulu terlibat di pembangunan Bait Allah, kemudian disusul oleh Zakaria. Kurang lebih seperti itu ya kalau apa dari yang tadi disampaikan teman-teman dan juga apa yang saya dapat dari eh, pembacaan kalau kita pelajari kronologisnya. Baik, ada lagi yang mau berkomentar? Di sini ada siapa? Bu Nevi? Bu Nevi? Oke, atau siapa ini ada? Nobel, Esther, Susi. Oh, ada Susi juga. Ada Renata juga di sini. Belum ada komentar, Pak. Oke, Susi. Nobel atau Esther? Atau yang di WB? Ini di sayap kiri. Ini nanti baru saya oper ke sayap kanan. Sayap kiri dulu nih belum. Ada? Belum ada. Oke, kalau gitu langsung ditendang ke sayap kanan ini. Pak Saud, mungkin yang tadi ada yang masih ditahan penjelasan? Setengah jam lagi, masih setengah jam lagi. Gak apa-apa, supaya ada pancingannya dari Pak Saud. Tunjukkan Pak Moderator. Ayo, gak apa-apa Pak Saud, silakan. Sambil menunggu Bapak Ibu ya. Yang menurut saya bisa saja saya subjektif. Ya ini yang penting yang saya ingin sampaikan dalam konteks di kitab Zakaria ini ya. Jadi ketika kita mau mendalami sesuatu konteks di dalam kitab, ya dalam hal ini kitab Zakaria, maka kita harus mengetahui dulu ya isinya, konteksnya, teksnya. Nah saya ini sekarang mau menyampaikan atau lagi-lagi nih Pak Saud nih selalu kelihatannya anti deh, berlawanan deh. Saya menggunakan kritik teks. Ya, kritik teks. Kalau kita belajar teologi pasti belajar tentang kritik teks. Kritik teks itu adalah salah satu metode penafsiran Alkitab.
ya, yang mempelajari teks. Jadi salah satu metode penafsiran Alkitab yang mempelajari teks yang ada secara terperinci ya, artinya terperinci ya, untuk mengetahui atau memahami makna yang ada di dalam teks tersebut. Ya, saya ambil contoh. Kita mulai dalam kitab Zakaria. Permulaannya ini sangat penting loh. Ya, saya bacakan dalam saya nggak usah ambil ke bahasa yang Ibrani atau Yunani, nggak usah. Saya ambil bahasa yang LAI dan King James Version. Perbandingannya itu ya, untuk kritik teks ini. Bapak Ibu perhatikan. Kita buka di eh, LAI, Zakaria 1, yang pasal 1 ayat 1 menyatakan ya, langsung masuk yang kedua ini, penekanannya. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Murka, memakai narasi murka. Nah, teksnya itu nggak tepat. Saya anggap ini lost in translation. Ya, coba kita buka ke dalam King James Version. The Lord had been so displeased with your fathers. Jadi di sini bukan murka yang tepat menurut saya. Pernah Allah had been so displeased. Displeased ini adalah tidak senang. Begitu. Allah tuh dulu kepada nenek moyang bangsa Israel itu tidak senang. Tidak dengan nanti kita terus ke depan ya. Jadi di sini saya kritik teksnya. Jadi kata murka di sini tidak tepat. Nah, kembali kepada pasal 12. Pasal 12 kita buka. Berbicaralah malaikat Tuhan itu katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya. Kau murkai itu. Mari kita perbandingkan ya dengan King James Version. Ayat 12. The angel of the Lord answered and said ya. Jadi demikianlah malaikat yang berkomunikasi denganku berkata kepadaku, demikianlah kata Tuhan semesta alam ya. How long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah? Berapa lama lagi engkau tidak bermurah hati lagi, tidak berbelas kasihan kepada Yerusalem, kepada Yehuda ya. Nah, di sini kata indignation. Indignation ini bukan wrath. Kalau murka itu wrath. W-R-A-T-H. Ini indication ini artinya ya sama. Dia marah. Kalau kata marah, marah, marah yang ilahi. Cemburu, cemburu yang ilahi. Tapi kata murka yang ilahi, waduh, dipertanyakan. Murka justru, saya percaya Allah murka. Ada waktunya, ada saatnya. Bahkan di akhir nanti tanpa campuran murka Allah itu. Bagi orang-orang yang memang melawan dia. Itulah penghakiman yang terakhir. Yang tadi disinggung di dalam Zakaria pasal 14. Itu identik juga dengan Wahyu 19 ayat 16. Kita bisa buka nanti ya. Oke, saya lanjut kembali. Kata murka ini. Ya. Kemudian di ayat 15. Di ayat 14 yang tadi udah ya. Oh ya, di ayat 14. Ini ada kata lagi. I am, kalau bahasa Indonesianya LAI ini ya. Yang B, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku
untuk Yerusalem dan Sion. Ya, sebenarnya ini adalah di sini usahaku, di sini sebenarnya jealous. Jadi dan aku sangat cemburu terhadap Yerusalem dan Sion dengan rasa cemburu yang besar gitu. Jadi ini kalau kita mau memahami teks, apalagi konteks, kita harus tahu memang sebenarnya dari berbagai, kan saya bilang penafsiran apa translation atau terjemahan adalah tafsiran yang terpendek. Nah, jadi kita harus mengetahui ini. Nah, yang ke-15 kita beralih. Ya. And I'm very displeased lagi. Gitu ya. Kalau yang di sini, tetapi sangat besar murkaku. Sudah murka aja udah luar biasa, ditambahin sangat besar. Padahal kalau kita perbandingkan, ya, itu di 15-nya dengan King James Version, and I am very sore displeased. Ya, saya sangat tidak senang dengan orang di sini with the heathen and the, that are at easy. Itu orang-orang kafir. Saya tidak senang dengan orang-orang kafir. Artinya orang yang tidak percaya kepada perintah Tuhan. Orang Israel sendiri orang kafir itu saat itu dia tidak percaya, dia bertindak sesuai dengan kemauannya mereka. Makanya akhirnya kita melihat narasi dari mulai pasal 1 sampai 16 nih, Allah itu seolah-olah membujuk, yuk balik yuk, saya akan balik kepada kamu. Kalau murka nggak begitu, murka udah tinggal vonis. Nah, jadi di sini saya mengadakan kritik teks dengan bukannya dengan Alkitab ya, kita kalau belajar terus jangan di blame gitu ya. Maksudnya saya ini, yuk kita belajar gitu untuk memahami teks yang benar gitu. Saya tahu nih, ini kata murka ini memang saya bicara begini, expose gini, pasti ada latar belakangnya. Jadi teologi murka ini memang pernah ada, bahkan sampai sekarang tetap ada. Nah, ini udah masuk kepada sejarah dan terkesan subjektif, ya. Tapi bisa kita jadi diskusi, bahkan berdebat nggak apa-apa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Teologi murka ini lahir dari seorang teolog, seorang bapak gereja juga bisa disebut, yaitu Anselmus dari Canterbury. Dia lahir di Aosta, Italia, namun akhirnya dia menjadi uskup di Canterbury. Nah, itulah dengan bukunya, pendapatnya dia, Cure Deus Homo. Mengapa Allah menjadi manusia? Ah, inilah sebenarnya asal muasal. Kalau menurut saya, doktrin Allah murka. Ya, boleh kita nanti ada pro ada kontra. Namun nggak akan pernah, ya nggak bisa cukup ya. Tapi saya yang di sini mengkritik teksnya gitu. Terus saya kaitkan dengan teologi murka ini. Nah, saat itu juga Anselmus mendapat perlawanan oleh Gereja Katolik Roma sekalipun. Kita bisa baca kok, kita bisa cari tahu. Ya, jadi justru ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah murka menurut buku itu. Nah, bagaimana murka Allah itu harus dipuaskan? Karena manusia tidak bisa melakukan. Ya, kemuliaan Allah, tatanan kemuliaan Allah itu sudah rusak oleh dosa manusia, maka harus ditebus. Manusia nggak ada yang bisa, syaratnya ada dua.
yang tidak berdosa, dan yang setara dengan yang maha kuasa. Nah, maka itulah inkarnasinya firman Allah. Ah, itu kaitannya. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Saud. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Saud. Mau tanya, Ya, silakan. Pak Saud Silakan kan Bu. juga belajar Ibrani. Kalau di aslinya bahasa Ibrani itu apa murka ini diterjemahkan? Gini, Dokter Lumongga, saya tidak berdebat di ini ya. Saya kan tadi udah mulai dari awal. Ya, tapi nanti kalau secara kita nanti lebih di kelompok kecil misalnya, boleh. Nanti sesuai dengan yang konteks dalam penebusan ya. Itu kan penebusan ketika uh, firman Allah menjadi manusia, menjadi daging. Gitu. Belum enggak? Iya, Pak Saud mengajak diskusi dalam kelompok kecil. Lebih private. Soalnya bisa berantem. Saya mau tambahin sedikit, Mas. Tapi saya nggak nanggapin Pak Saud itu. Nanti panjang lebar itu. Nggak kan. Tapi saya cuma mau argumentasi lagi. Saya mau meyakinkan kita bahwa pelurusan awal ini penting, seperti Pak Saud bilang. Jadi sekali lagi, eh, Hagai maupun Zakaria itu startnya hampir bersamaan. Jadi Hagai lebih senior, tapi Zakaria lebih junior. Saya mau coba kita baca lagi di Hagai 2 ayat 2, saya udah temukan ayatnya. Supaya kita paham betul, jangan sampai kita keliru nih. Dia bukan masuknya di kemudian Zakaria, tapi dia dari awal bersama-sama Hagai. Tapi Hagai memang lebih senior. Ibarat saya sama Pamela gitu. Pamela baru 20-an tahun, saya udah kepala 5 ke atas. Tapi kita sekarang sama-sama melayani bersama, gitulah. Nah, saya bacakan mulai dari Hagai pasal 2 ayat 2. Perhatikan ya, pasal 1b lah. Perhatikan ini tahun ya dan pemerintahan raja apa gitu. Pada tahun yang kedua ya, tahun kedua zaman raja siapa sih itu? Darius ya. Jadi tahun kedua pemerintahan Raja Darius, bulan yang ketujuh ya. Pada tanggal 21 bulan itu, detail banget. Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya dan seterusnya. Perhatikan ya tanggalnya itu kaca 1 bulan aja sama Zakaria. Itu firman Tuhan kepada Hagai untuk melayani di itu tadi di Yerusalem ya, Zerubabel dan Yosua. Kemudian sekarang kita buka Zakaria pasal 1 ayat 1. Dalam bulan yang ke-8. Nah, perhatikan bulan ke-8. Pada tahun kedua zaman Raja Darius. Sama-sama tahun kedua pemerintahan Darius, bulannya yang berbeda. Zakaria bulan 8. Hagai bulan 7 ya. Kaca 1 bulan doang. Jadi itulah ya saya mau tegaskan bahwa barengan ini dia nih dari muda, tapi Zakaria lebih muda, Hagai lebih tua. Tadi saya ilustrasikan Pamela atau Deli atau Vera kan seumur 20-an, saya udah kepala 5. Tapi kita sama-sama melayani di GRI gitu, barengan gitu. Ya, itu tambahan referensi yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Yuk, terima kasih Pak Heri.
Silakan, silakan. Udah panas nih. Nggak, jadi begini, Silakan. saya melengkapi begini ya tentang Zakaria dan Haga ya. Nggak usah orang yang berbeda dalam keluarga. Kita ingat bagaimana peran Musa, Harun, dan Miriam dipakai Tuhan. Bersamaan loh. Bahkan sempat dipisahkan selama 40 tahun akhirnya. Ketika Musa dalam 40 tahun pertama dididik dalam militer Israel, militer Mesir kan. Begitu. Akhirnya coba peran Miriam, waduh sentral banget. Orang dia yang bawa sang deliverer, sang penyelamat atau pembebas Musa ke tepian Sungai Nil dan ditemukan oleh adik perempuan dari Raja Firaun. Bayangkan, Harun ketika Musa, sebenarnya Musa tuh bukan nggak bisa ngomong, orang dia dididik sama secara militer Mesir, bahkan jadi panglima perangnya loh, bukan si anaknya dari Firaun, tapi Musa sendiri. Itulah, masa dia tidak bisa bicara, mungkin akhirnya Harun yang dipilih Tuhan sebagai juru bicaranya. Nah, begitu. Jadi ini melengkapi saja. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Saud. Silakan, ada yang lagi mau menanggapi tadi? Sambil menunggu ya saya coba cari versi lain. Jadi tadi Pak Saud terkait murka. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari pakai katanya sih marah sih Pak Saud ya. Cuma memang di terjemahan baru jadi murka gitu. Kemudian di kenapa? Betul, betul. Kayak di sini saya lihat di bahasa Indonesia sehari dipakainya marah sih gitu ya. TB2 kan PB. PL-nya nggak ada. Belum ada, belum ada. Baik, waktu sudah menunjukkan 20.50. Kita harus menyudahi PA ini. Mungkin ada beberapa waktu terakhir yang mau menyampaikan tanggapan atau sharing. Saya berikan waktu. Sedikit Pak Rahmat. Ya, Pak Jadi Oscar. Pak Heri dari tadi menekankan bahwa Hagai dan Zakaria ya itu sejaman. Ya emang beda bulan. Cuman sebenarnya tadi saya sampaikan, saya nggak bahas tentang ke situ, tapi yang saya sampaikan tadi itu bahwa Hagai itu kan cuma dua itu. Dia penekanannya ke pembangunan kembali Bait Allah. Tapi kalau Zakaria, Nabi itu pertobatan dan pembaruan rohani untuk orang Yahudi gitu ya. Jadi yaitu persiapan orang Yahudi supaya mereka bisa mulai menyembah dan melayani Tuhan dengan baik dan benar ketika Bait Allah sudah selesai. Itu aja Pak. Terima kasih.